Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Saya Angga Kurniawan dengan NIM 143223020 dan teman saya Viko Fredistiawasa NIM 143232050 dan saya Sabrisa Jalan Pradana dengan NIM 143223028. Saya Alvan Ramadan dengan NIM 143223030. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga Kurniawan dengan NIM 143223020. Pada video kali ini kami akan menjelaskan program UAS mata kuliah kecerdasan buatan kami, yaitu implementasi algoritma Breadth First Search atau BFS sebagai metode search dalam pencarian jalur terpendek. Pada program ini kami menggunakan algoritma Breadth First Search BFS, yaitu algoritma pencarian yang bekerja dengan cara menelusuri node atau titik secara melebar terlebih dahulu, level demi level, sehingga BFS menjamin jalur terpendek jika semua sisi memiliki bobot yang sama. Tujuan dari program ini adalah untuk memvisualisasikan bagaimana cara kerja BFS dalam mencari jalur terpendek dari titik awal ke titik tujuan dengan adanya rintangan atau tembok wall. Pada tampilan dan struktur antarmuka program ini dibuat menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript tanpa framework tambahan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrisa Jalan Pradana. Saya di sini melanjutkan penjelasan mengenai tampilan dari teman saya, yakni Angga Kurniawan. Pada kesempatan ini saya akan mendemonstrasikan aplikasi implementasi algoritma Breadth First Search sebagai metode uninformed search yang saya bangun menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Aplikasi ini bertujuan untuk memvisualisasikan cara kerja algoritma BFS dalam mencari jalur terpendek pada sebuah graf berbentuk grid. Secara struktur halaman ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu judul, panel, simulasi, dan area visualisasi berupa kanvas. Seluruh tampilan ini dibungkus dalam satu halaman HTML agar mudah dipahami dan dijalankan. Dan yang selanjutnya yakni penjelasan mengenai program tampilan tersebut. Penjelasan yang pertama yakni bagian head. Pada bagian head terdapat metadata serta pengaturan CSS yang bertujuan untuk mengatur tampilan visual aplikasi. Salah satu bagian penting adalah animasi background menggunakan CSS keyframe. Ini keyframe gradient BG yang menghasilkan efek gradasi warna bergerak. Animasi ini memberikan kesan dinamis dan mencerminkan proses pencarian yang berlangsung secara bertahap. Dan yang selanjutnya penjelasan body dan judul. Pada bagian body digunakan konsep flex layout untuk memusatkan seluruh konten di tengah layar. Judul aplikasi ini ditampilkan menggunakan elemen H1 dengan efek bayangan agar terlihat jelas dan profesional sesuai dengan konteks akademik. Dan yang berikutnya program glass panel. Seluruh komponen utama diletakkan di dalam sebuah glass panel yang menerapkan konsep glass Morse beam. Panel ini memiliki efek transparan dan blur sehingga fokus pengguna tertuju pada simulasi BFS, bukan pada latar belakang. Dan yang berikutnya penjelasan toolbar atau tombol atau button. Pada bagian atas panel terdapat toolbar yang berisi tombol-tombol kontrol simulasi. Tombol-tombol ini berfungsi sebagai panduan langkah-langkah penggunaan algoritma BFS.
Tombol titik awal digunakan untuk menentukan not awal pencarian. Tombol titik akhir digunakan untuk menentukan not tujuan, dan tombol gambar tembok digunakan untuk membuat rintangan atau not yang tidak dapat dilewati. Terus tombol jalankan BFS digunakan untuk menjalankan algoritma Bradford-Sek, sedangkan tombol reset berfungsi untuk mengulangi simulasi dari awal. Dan yang selanjutnya penjelasan mengenai kanvas. Bagian ini merupakan bagian terpenting dari aplikasi ini. Ini adalah elemen kanvas. Kanvas digunakan untuk mempresentasikan graf dalam bentuk grid 2 dimensi. Setiap kotak pada grid mempresentasikan sebuah not dan hubungan antar kotak mempresentasikan edge. Pengguna dapat melakukan klik pada grid untuk menentukan posisi titik awal, titik akhir, maupun tembok sesuai mode yang dipilih. Dan yang selanjutnya penjelasan tentang warna pada grid. Ini memiliki arti masing-masing. Warna biru menunjukkan titik awal, warna merah menunjukkan titik akhir, warna gelap menunjukkan tembok, dan warna kuning menunjukkan jalur solusi hasil pencarian BFS. Penjelasan status box. Di bagian bawah kanvas terdapat status box yang berfungsi sebagai pemberi instruksi dan informasi proses. Status ini membantu pengguna memahami langkah apa yang harus dilakukan serta menampilkan hasil dari algoritma BFS. Dan yang selanjutnya, setelah titik awal dan titik akhir ditentukan, algoritma Bradford-Sek akan berjalan dengan cara mengeksplorasi not secara melebar dari titik awal. BFS menggunakan struktur data QI dan menjamin bahwa jalur pertama yang ditemukan merupakan jalur terpendek karena BFS bekerja berdasarkan tingkat kedalaman. Selanjutnya penjelasan Uninformed-Sek. Algoritma BFS termasuk ke dalam kategori Uninformed-Sek karena proses pencarian tidak menggunakan informasi tambahan atau heuristik. Algoritma hanya bergantung pada struktur graf dan urutan eksplorasi node. Dan yang terakhir, dengan adanya visualisasi ini, pengguna dapat memahami cara kerja algoritma BFS secara lebih intuitif. Aplikasi ini menghubungkan konsep teori kecerdasan buatan dengan implementasi nyata dalam bentuk simulasi visual pencarian jalur terpendek. Sekian penjelasan tampilan dan program HTML dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur programnya. Untuk programnya itu di sini ada cons, ini itu untuk mengambil kanvas dan menentukan ukuran gridnya berapa. Di sini ukuran gridnya ini kita akan buat kolomnya 25 dan barisnya 25. Kemudian untuk variabelnya utama program gridnya ini start mode ya ini. Untuk menentukannya ada tambah-tambah ini simbolnya. Lalu untuk ini end mode, kemudian mode launch is running false. Kemudian membuat grid. Di sini itu membuat gridnya dengan program for. Lalu selanjutnya ini untuk mengatur mode dari tombol. Nah, mengatur mode dari tombol ini itu saat kita klik pertama itu titik awal warnanya biru, titik awal kita tentukan di mana, lalu titik akhirnya di mana, kemudian gambar tembok. Nah, tembok ini kita akan atur jalannya sebuah kotaknya ini jalur terpendek.
untuk menentukan jalurnya mana, dan kemudian untuk start, ini start akan mencari jalurnya. Kemudian untuk selanjutnya menggambar grid layar. Nah, menggambar grid layar ini ada for, if, dan else programnya ini. Nah, di sini menggambar ke layar ya ini kotak-kotak yang ada tambah ini kanvasnya, ini gridnya, kotak-kotaknya. Lalu di sini untuk menggambar selanjutnya fungsi draw patch untuk menggambar jalur patch BVS nya. Nah, di sini BVS nya menggambar jalurnya itu ya nanti ada titik-titik kuningnya yang kita tentukan titik awalnya terus titik akhirnya, nanti kemudian kita klik ini tombol jalankan BFS, nanti ada titik-titik kuning yaitu jalurnya tadi. Gunakan fungsi draw patch programnya. Untuk kanvas ini programnya ini klik mouse pada kanvas ya, ini mouse-nya kita taruh sini, kita klik, bisa klik ini kotaknya, gridnya seperti ini. Lalu selanjutnya untuk algoritma BFS, di sini kita menggunakan dalam if, let, dan while, dan for. Ini kemudian kita akan tentukan start. Nah, ini di sini sudah ada keterangannya teman start ya. Di sini nanti instruksinya, bagian instruksi, tentukan titik awalnya itu di mana, titik akhirnya di mana, lalu kita akan gambar temboknya untuk membuat jalur sendiri. Lalu setelah itu ada program reset program. Di sini setelah kita semuanya sudah menentukan jalurnya BFS, langkah terakhirnya ini tombol program itu fungsinya buat untuk mereset awal keadaan tampilan awal seperti ini. Untuk alur programnya nanti disampaikan oleh teman saya. Baik, saya di sini akan menjelaskan langkah-langkah dari implementasi algoritma BVS, yaitu yang pertama adalah titik awal. Di sini pengguna menekan tombol titik awal. Setelah tombol ditekan, pengguna dapat mengklik salah satu kotak pada grid. Lalu kotak tersebut akan berubah warna menjadi biru yang menandakan sebagai titik awal pencarian. Selanjutnya, pengguna menekan tombol titik akhir. Ketika pengguna mengklik kotak lain, kotak tersebut akan berubah warna menjadi merah sebagai tujuan atau titik akhir. Kemudian melakukan tombol gambar tembok, pengguna dapat membuat hambatan pada grid kota yang dijadikan tembok tidak bisa dilewati oleh algoritma BVS. Misal kita taruh tembok di sini, bagian sini, bagian sini, sini, dan bagian sini, dan sini. Setelah titik awal, titik akhir, dan tembok ditentukan, pengguna menekan tombol jalankan BVS. Algoritma BVS akan melakukan pencarian dari titik awal dengan cara melebar ke setiap kotak terdekat secara bertahap hingga menemukan titik akhir. Jika titik akhir ditemukan, sistem akan menampilkan jalur terpendek yang berhasil dilewati. Hal ini menunjukkan bahwa BVS termasuk algoritma uniform search yang menjamin jalur terpendek. Yang terakhir yaitu tombol reset digunakan untuk menghapus seluruh konfigurasi dan mengembalikan grid ke kondisi awal. Baik, sekian. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum.